Penusukan Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras terjadi di depan pintu gerbang perumahan Gardenia Cimahi, Kamis sore. Untuk penanganan awal, korban yang mengalami luka tusuk di bagian paha kiri kanan dibawa ke RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Ada menarik perkembangan kasus yang dialami oleh Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang semalam dikabarkan dirawat di rumah sakit di daerah Cimahi, Bandung karena ditusuk oleh orang tidak dikenal. Kronologis yang sudah beredar bahwa beliau saat itu setelah menghadiri pertemuan keluarga pulang, dan dalam perjalanan pulang itulah ya kaca mobil beliau dipecah. Beliau menggunakan Honda Jazz, dipecah dan beliau diserang oleh orang yang tidak dikenal sehingga mengalami tusukan di kaki beliau, 2 di kaki kanan, 2 di kaki kiri, dan akhirnya beliau terkapar. Dan dalam kondisi itulah ada seorang warga masyarakat melihat beliau dan kemudian membawa beliau ke rumah sakit dengan kendaraan. Dan semalam informasinya masih di rumah sakit di daerah Cimahi, saya lupa tadi nama rumah sakitnya apa. Dan memang kemudian banyak masyarakat yang mengaitkan dengan status beliau yang memang ya selalu menyampaikan kritik yang tajam terhadap rezim hari ini gitu. Dan tadi saya mendapatkan kabar dari redaksi Suara Nasional, ternyata sesaat sebelum beliau mengalami luka tusukan. Jadi Kolonel Sugeng Waras ini mengeluarkan pernyataan rilis tertulis yang dikirim ke redaksi Suara Nasional yang pada pokoknya Kolonel Sugeng Waras memberikan statement bahwa ijazah Jokowi itu belum terbukti asli karena para pelapor melaporkan kabar bohong terkait ijazah Jokowi sebagai ijazah palsu itu baru berdasarkan asumsi. Jadi asumsinya bahwa ijazah Jokowi asli, dan kemudian orang yang menyatakan ijazah Jokowi palsu itu dianggap mengedarkan kabar bohong. Dan memang saya sendiri ya yang hadir dalam persidangan memeriksa 6 saksi awal itu, 3 saksi pelapor dan 3 saksi yang melengkapi laporan. Ada 1 saksi mahasiswa yang memberikan dukungan kepada Kapolri untuk mengusut Gus Dur ini ya, dan Bambang Tri. Itu memang ke-6-6-nya ketika saya tanya apakah saksi kalian ini ya pernah bertemu Jokowi, tidak pernah. Hanya 1 yang pernah bertemu, saksi pelapor Dodo Baidowi. Tapi ketika saya tanya pernahkah mereka mengklarifikasi, bertanya kepada Jokowi apakah ijazahnya asli, tidak. Dan mereka apakah pernah melihat ijazah Jokowi, tidak. Ijazah SD Jokowi, tidak. Ijazah SMP Jokowi, tidak. Ijazah SMA Jokowi, tidak. Ijazah S1 UGM dengan gelar insinyurnya juga tidak. Maka memang saya juga membuat tulisan, dan Bang Egy Sujana juga dari Mekah juga buat tulisan bahwa simpulannya bahwa ini para pelapor yang melaporkan kabar bohong terkait ijazah palsu yang dibuat berdasarkan riset dari Bambang Triboyono yang kemudian dibukukan dalam buku Jokowi Undercover 2 itu ya berdasarkan asumsi mereka ijazah Jokowi itu asli. Apa dasar asumsi mereka? Mereka berdalih bahwa kalau ijazah Jokowi palsu, tentulah Jokowi tidak akan bisa lolos menjadi wali kota Solo, kemudian terbang ke Jakarta menjadi gubernur DKI Jakarta setengah jalan, dan akhirnya sukses menjadi presiden 2 periode. Itu kan asumsi. Ketika saya sampaikan satu fakta, mereka juga kebingungan, tidak bisa membantah. Fakta di mana Bupati Simalungun JR Saragih ya, itu kan dia bisa menjadi bupati pakai ijazah kan, kalau mendaftar jadi calon bupati nggak mungkin pakai daun. Tapi begitu dia mau JR Saragih ya mau ikut Pilgub Sumatera Utara, dia gagal karena ketahuan ijazahnya palsu dan mereka sempat menjadi tersangka. Ini kan menjadi sebuah bukti bahwa soal ijazah palsu itu tidak ada kaitannya dengan seseorang yang sukses ikut dalam kontestasi politik, karena banyak kasus ya
ijazah aspal itu beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, artinya pada kasus Joko Widodo ini juga tidak bisa kemudian jadi dasar keyakinan saudara Joko Widodo punya ijazah asli. Kalau dasarnya hanya karena berasumsi bahwa dulu sudah pernah ikut wali kota Solo, sudah ikut Pilgub DKI Jakarta, bahkan menang dalam Pilpres 3 2 periode. Nah, itu yang ditulis oleh Polawan Sugeng Waras. Dia mengomentari kepada redaksi Suara Nasional ya paginya itu ya tentang kasus ijazah palsu Jokowi yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Surakarta dengan terdakwa Gus Dur atau Sugi Nur Haja dan Bambang Trimulyono. Nah, sore atau malamnya itu dia mendapat musibah. Ya, kita semua tentu tidak bisa mengait-ngaitkan karena pelakunya belum ditangkap, jadi belum diketahui motifnya. Kalau nanti pelakunya tertangkap dan dia menyatakan dendam gara-gara misalkan dia tidak terima Presiden Jokowi disebut ijazahnya palsu, lalu dia melakukan kejahatan kepada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras ini, barulah kemudian kita bisa menyimpulkan ada motif keterkaitan kritik dari Waras ini kepada Joko Widodo terkait ijazahnya, jadi serangkaian sebab musabab terjadinya penusukan pada Sugeng Waras. Namun perlu diketahui memang selama ini Kolonel Sugeng Waras terkenal kritis ya terhadap rezim Jokowi, baik melalui pernyataan lisan maupun melalui tulisan. Pernyataannya banyak sekali beredar di berbagai sosial media, grup-grup WhatsApp. Saya juga nggak salah dua atau tiga ya grup WhatsApp itu satu grup dengan beliau. Dan justru sejak dulu sebelum istri beliau mendiang almarhumah itu meninggal, dulu istri beliau juga aktivis emak-emak juga gitu. Kira-kira setahun atau berapa yang lalu beliau membuat tulisan dan mengenang ya masa bersama istri beliau saat masih hidupnya. Dan ya beliau menceritakan bagaimana aktivitas perjuangan beliau dalam memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Ya, tapi namanya kasus kalau mau digubung-gubungkan bisa saja. Dan sebelumnya kan beliau termasuk yang paling gigih memperjuangkan rekad sejawat beliau di Purnawirawan, karena pada kasus saat dibunuh oleh orang yang kemudian diklaim gila itu, beliau ini ya paling gigih memperjuangkan agar pelakunya diproses secara hukum gitu. Ya memang dalam proses perjuangan resiko-resiko seperti ini acap kali ya, menjadi jamak, apalagi kalau menghadapi kekuasaan yang tidak menggunakan nalar ya, tapi lebih menggunakan okol ya, kalau orang Jawa bilang mengedepankan okol daripada akal. Ya resiko-resiko seperti ini menjadi sekiro yang dicaya, bahkan pembunuhan itu juga bisa terjadi. Cuman saya mengajak kita semua untuk tetap husnuzon gitu, yakin, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar, karena yang namanya takdir manusia itu sudah ada yang mengatur. Di jauh sebelum ruh kita dititipkan ke rahim ibunda kita masing-masing, ya Allah sudah menetapkan ya, rezeki, jodoh, ajalnya itu sudah ditetapkan. Jadi segala sesuatu yang tidak tercatat di Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin terjadi. Dan segala sesuatu yang dipaksakan oleh manusia sepanjang tidak diizinkan oleh Allah SWT juga tidak akan pernah terjadi. Karena memang hanya Allah SWT yang maha segala-galanya. Dan keyakinan akan iman kepada kemahakuasaan Allah, kemaha besaran Allah ini justru membuat kita menjadi tenang, kita qanaah, tidak was-was, tidak cemas, tidak khawatir. Dan ketika kita berjuang, kita juga menjadi lebih tentram dalam perjuangan. Tidak khawatir dengan ancaman lawan-lawan politik, tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Ya biasa saja gitu loh. Ancaman-ancaman juga tidak akan membuat kita menjauh dari hitoh perjuangan kita. Karena kita ini
Kalau berjuang masih ada rasa takut, ya hilang kebenaran tadi. Kebenaran hanya berhenti di benak, tidak terungkap dalam kata-kata. Padahal perjuangan ini kan cuma ngomong gitu. Berjuang ini cuma ngomong. Tapi banyak orang yang takut dengan omongan. Bahkan dulu Fir'aun sempat membungkam omongan ya, dengan membunuh setiap bayi laki-laki. Tapi kehendak Allah pula akhirnya Musa lahir dan dalam asuhan Fir'aun ketika itu. Dan akhirnya Musa inilah yang akhirnya menjatuhkan kekuasaan dari Fir'aun. Itulah kehendak Allah. Makar Allah itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat daripada makar-makar manusia. Maka pada titik tertentu kita tidak usah ragu dengan makar atau skenario yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, karena Allah itu pasti membela orang-orang yang beriman dan pasti melindungi orang-orang yang beriman dari orang-orang yang zalim. Jadi tidak perlu ragu, khawatir, takut. Nah, terkait tadi pagi saya dapat WA ya dari Ustadz Eka Jaya yang kebetulan sudah menjenguk Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras di Bandung. Dan memang kondisinya waktu itu belum sadar, dan saya juga dikirimi foto beliau. Insya Allah mudah-mudahan beliau cepat sehat, cepat pulih, cepat menulis lagi, cepat ikut demo bareng-bareng kita, dan terus ikut menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kita. Kita sangat membutuhkan orang-orang seperti Kolonel Sugeng Waras. Nah, setelah saya cek tadi beliau sudah usia 72 tahun. Subhanallah, 72 tahun masih semangat, masih energi. Padahal kalau beliau nggak mau pedulikan masyarakat, mau pedulikan umat, dia lebih baik di rumah lah, menikmati masa pensiun, bercengkerama dengan cucu. Tapi nyatanya tidak begitu. Beliau tetap masih peduli, tetap bersuara, tetap menyampaikan al-haq ya. Ketika kebatilan itu merajalela, beliau tetap menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan tidak ada tedeng-aling-aling gitu. Dan bukan juga karena tendensi, misalnya tendensi ingin menjadi calon legislatif, ya beliau kan udah tua dan nggak ada juga afiliasi dengan partai gitu. Beliau ini kan semata-mata ingin terus berkiprah, meskipun beliau sudah purnawirawan, jadi tetap ingin jadi negarawan yang menyumbangkan seluruh energi, seluruh hidupnya untuk negara dan bangsanya, terlepas beliau sudah tidak lagi bertugas di TNI. Ya seperti ini banyak sekali, seperti saya waktu di Surabaya. Satu, saya diskusi dengan Mas Prihandoyo Kuswanto dari Rumah Pancasila, juga dengan Profesor Daniel Roshid di Surabaya. Itu ada juga ketemu kami dengan purnawirawan yang memang sudah sepuh tapi semangatnya luar biasa. Saat itu saya lupa namanya, tapi dari Kopassus, latar belakang purnawirawan Kopassus. Itu juga begitu semangat ya, dia hadir bersama salah satu anggotanya. Ya kelihatan itu, walaupun sudah purnawirawan ya, langkahnya masih tegap ya, badannya masih tegap ya. Beda lah dengan orang sipil. Orang sipil kayak saya ini kan nggak ada potongan tegap-tegapnya gitu kan. Ya tapi karena memang kita adanya di dunia lawyer ya kita dengan mulut ya, kalau saya ini ya, dengan mulut saya berjuang baik di persidangan, di luar persidangan, juga melalui tulisan-tulisan. Saya tadi pagi sudah menulis satu tulisan yang mengkritik pernyataan saya Akil Siraj. Mungkin satu yang bakal channel yang ada satu grup dengan saya sudah mendapatkan. Tapi saya lupa tadi mengunggah di grup Telegram. Karena di Telegram itu seluruh tulisan-tulisan saya unggah. Biasanya juga saya taruh juga di tab komunitas di YouTube. Hanya kalau di YouTube itu tidak bisa di copy ya, sehingga hanya bisa dibaca. Tapi kalau di channel Telegram bisa di copy ya, bisa disebarkan ulang. Sayangnya Telegram itu tidak menampung redaksi yang panjang seperti di WhatsApp. Sehingga kalau di Telegram itu maksimum berapa paragraf itu baru terputus, harus nyambung lagi. Sehingga saya sudah pakai channel yang ingin mengopi dari Telegram itu harus telaten ya, mengopi, copy paste lagi biar menjadi satu rangkaian satu rangkaian artikel yang bersambung. Oke, kembali kepada soal Kolonel Sugeng Waras. Mari kita doakan semoga beliau cepat pulih, cepat beraktivitas seperti sedia kala,
dan dapatkan kesempatan untuk melihat keadilan, kebenaran tegak kembali sebagai buah dari perjuangan beliau. Jadi beliau diberi usia yang panjang sehingga mampu ya melihat dampak dari perjuangan beliau. Setidaknya meskipun beliau tidak menikmati langsung, tapi melihat rakyat ini bisa mendapatkan keadilan, kesejahteraan, yang itu semua merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang berjuang ya. Jadi orang-orang berjuang sepatutnya lebih mengutamakan rakyat ketimbang kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itulah sikap dari seorang negarawan. Subscribe ke channel Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa terus jaga kesehatan dan amati terus ya perkembangan politik terkini ya. Juga kasus Sambo, kasus Hendra, termasuk dinamika Pilpres, kemungkinan akan ada tunda pemilu, juga wacana KPU yang menyatakan nanti akan kembali kepada pemilu tertutup. Jadi kalau pemilu tertutup tidak noblos caleg, hanya noblos gambar partainya. Kita ikuti terus perkembangannya dan kita berikan perspektif untuk membela kepentingan masyarakat, karena kita tidak ingin ya kekuasaan politik di negeri jadi dimanfaatkan oleh segelintir oligarki untuk kepentingan mereka dan kemudian mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas, termasuk mengorbankan kepentingan rakyat. Saya sedang dalam perjalanan menuju salah satu rumah sakit ya. Memang jadi kewajiban saya paling tidak seminggu sekali visit ke rumah sakit dari diantara aktivitas dakwah saya yang lain. Nanti akan saya kabarkan lagi perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan untuk semua selalu sehat selalu. Pilih sabil haq wasabil khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.